Tuhan Yesus, Kau hadir kini dalam rupa anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sepatah saja, kan sembuh kami, hidup lagi. Tuhan Yesus, temani kami di sepanjang hidup kami. Kami yang buta, kami yang tuli, tanpa dirimu kami pun sepi. Tuhan Yesus, bimbinglah kami, siang malam hidup kami. Kisahkanlah, nyanyikanlah balada hidup yang abadi. Selamat pagi Romo Andang dan teman-teman yang di Asia, dan selamat sore untuk teman-teman yang di US. Sore ini kita bertemu kembali dalam kelas iman yang berpikir untuk fall program yang diadakan oleh WKICU, Warga Katolik Indonesia, California Utara. Dan hari ini kita akan melanjutkan lagi pengajaran yang dimulai minggu lalu, yang judul besarnya adalah Meregu Kembali Sumber Air Kristiani, suatu spiritualitas Kristiani 101. Dan seperti yang sudah saya infokan minggu lalu, tema besar ini akan dipecah jadi topik-topik kecil yang dibawakan dalam 7 sesi, dibimbing oleh Romo Andang Binawan SJ. Sore ini kita masuk ke sesi kedua, dan judul untuk hari ini adalah Tuhan sebagai Tukang Kebun. Nama saya Lucy, dan saya yang akan jadi moderator untuk kelas kita sore ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke pengajaran. Dinamika pengajaran kita akan seperti minggu lalu, yaitu Romo memberikan penjelasan di awal, lalu di akhir akan ada kesempatan untuk tanya jawab. Waktu kita kurang lebih 1-1,5 jam sore ini. Kita sudah siap untuk mendengarkan pengajaran Romo. Kalau Romo sudah siap, silakan dimulai. Sebelumnya minta tolong Mo buka dulu dengan doa. Terima kasih Mo. Baik Lucy. Mari teman-teman kita bersama-sama mengawali perbincangan kita pada sore atau pagi hari ini dengan doa singkat. Kita mohon terang Roh Kudus supaya bimbingannya membuat kita makin mengenal Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang sungguh mengasihi kami percaya bahwa Engkau selalu mendampingi hidup kami. Engkau telah menciptakan kami, tapi tidak meninggalkan. Engkau menyertai, menguatkan, dan membimbing kami. Engkau juga guru kami melalui Yesus Putramu. Maka bukalah hati, budi, dan pikiran kami, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu, agar kami makin memahami apa yang Kau kehendaki di dalam hidup ini. Supaya dengan demikian kami dapat menjalani panggilan kami sebagai anak-anak-Mu untuk tumbuh dan berbuah, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi sahabat, bagi kerabat, dan bagi masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu dan juga demi kemuliaan-Mu. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Langsung? Silakan Mo langsung. Baik, teman-teman, selamat sore, selamat pagi. Ketika dikatakan tadi ada judul besar Mereguk Kembali Sumber Air Kristiani, tujuan saya sebenarnya adalah mencoba membagikan apa yang sebenarnya bisa bermakna di dalam hidup kita. Karena memang iman itu bukan soal sekedar percaya di dalam budi saja, percaya di dalam mulut saja, tetapi percaya sampai di dalam hati, tangan, dan kaki, sehingga kita memang sungguh-sungguh bisa hidup dan bisa memaknai semua peristiwa ini sebaik-baiknya. Yang pertama kita berbicara bagaimana Tuhan adalah kasih.
Dan kasih itu juga diungkapkan Yesus dengan sebutan Bapa. Maka kita mengatakan bahwa iman adalah ketika saya menanggapi kasih itu, menanggapi cinta itu, maka saya mengusulkan sebuah istilah bahwa beriman adalah jatuh cinta pada Tuhan. Jatuh cinta karena Tuhanlah yang mencintai kita dan kita membalasnya dengan cinta itu. Tapi berarti cinta itu adalah cinta yang total sebisa mungkin. Nah, hari ini saya ingin mengajak melihat sedikit lebih dalam cinta yang seperti apa atau pemahaman Tuhan yang seperti apa yang bisa membuat hidup kita lebih bermakna. Maka saya akan share screen saja, kira-kira apa yang nanti dapat saya coba bagikan sehingga kita bisa berbincang-bincang lebih jauh lagi. Nah, kalau Anda melihat gambar ini, kelihatan ya foto saya. Ini gambarkan, Anda tahu, ini langsung tahu nih gambar Yesus. Meskipun kita tahu bahwa ya Yesus itu yang seperti apa sebenarnya tidak tahu, tapi inilah tanda petik rekaan atau imajinasi kita tentang Yesus. Nggak apa-apa, karena ini membantu kita untuk mengingat siapakah Yesus. Nah, kalau Anda mendengar kata Yesus atau melihat gambar Yesus, yang Anda bayangkan itu Yesus yang seperti apa sih sebenarnya? Atau mungkin kita bisa bercermin. Gambar Yesus yang seperti apa yang kita pasang atau kita suka untuk dilihat atau untuk dipasang di kamar. Nah, kira-kira saya ingin 1, 2, 3, 4 orang sedikit sharing gambaran Yesus yang seperti apa sih yang paling mengesankan di dalam hidupnya. Mungkin ada mulai dari Lucy coba. Lucy. Saya kalau berpikir tentang Yesus itu adalah Yesus yang baik banget, yang kasihnya kepada semua orang tidak masuk di akal buat saya. Dan kalau di kamar saya foto Yesusnya, gambar Yesusnya adalah gambar Yesus yang di awan yang itu yang membuka tangannya kepada siapa aja, welcome to everybody. Oke. Ya, ada yang lain sedikit sharing? Spontan saja, nggak apa-apa. Karena memang saya ingin mengajak perbincangan ini dengan apa yang ada di dalam kepala atau hati Anda. Silakan. Saya Liliana mau. Kalau aku nggak tahu kenapa ya, saya senang ngelihat itu Pieta, Yesus yang terkulai di pangkuan ibundanya. Mengapa ya? Kira-kira mengapa? Nggak tahu tuh mau. Saya bisa suka aja gitu. Kenapa ya? Mesti sesuatu yang saya harus gali lagi gitu mau? Oh enggak, ya enggak. Sekarang sih enggak. Cuma memang tentu saja bagus kalau kita bisa memaknai lebih jauh kan, sehingga menjadi lebih meaningful dan menjadi salah satu pegangan kita kan. Itu maksud saya. Tapi nggak apa-apa, kali ini nggak apa-apa. Ada yang lain yang mau sharing? Gambar Yesus yang seperti apa? Karena saya full screen, jadi nggak tahu nih siapa saja yang hadir di sini. Tuhan Yesus yang mengetuk pintu. Gimana mengetuk pintu? Ya. Ya kenapa mengetuk pintu? Kalau sedikit didalami, mengapa suka gambar itu? Tak supaya bisa masuk ke dalam hati kita. Oke. Ada yang lain terakhir, satu lagi? Kalau saya suka muka Yesus yang disalib penuh dengan darah, ada mahkota durinya itu. Ya. Itu mengingatkan saya betul-betul betapa dia mencintai manusia dan kita semua. Oke, terima kasih sharingnya 4 hal.
saya tertarik dengan apa yang tadi dikatakan, suka gambar Yesus yang mengasihi semuanya, Yesus yang mau masuk dalam hati, Yesus yang kepalanya terkulai, Yesus yang bermahkota duri sehingga mencintai saya. Well, tentu saja itu bagus. Bagus. Dan saya juga mengamati gambar-gambar Yesus yang suka dipasang orang itu seperti ini. Yesus yang sedang memeluk domba, anak domba, Yesus yang mengembalakan, atau Yesus yang membuat mukjizat, ya kan? Dia membuka mata orang yang buta, atau Yesus yang mengampuni. Ini kan kisah tentang perempuan yang berdosa, yang diampuni dan diterima Yesus apa adanya. Dan Yesus yang mengajar, tentunya. Nah, di sini kita melihat ada sesuatu yang menurut saya perlu kita perdalam. Mengapa kita perdalam? Karena kalau coba kita perhatikan, begini. Yang ketika iman adalah jatuh cinta pada Tuhan, dan kemudian yang kita rasakan adalah cinta Tuhan, itu tentu saja sangat bagus, sudah sangat bagus. Tapi menjadi belum utuh. Karena apa? Coba perhatikan, masih warna bahwa untuk aku itu menjadi lebih dominan, bukan? Tuhan mengasihi, termasuk aku yang dikasihi. Tuhan berkorban untuk aku. Tuhan untuk mau masuk dalam hatiku, akunya lebih banyak. Padahal kalau kita mau mengkontraskan, bagaimana kita pun harus mengikuti kehendak Tuhan, ya kan? Dan yang kedua, yang kita ingat adalah tanda petik Yesus yang menguntungkan kita, Yesus yang enak, gitu kan? Domba yang dipeluk, atau kita gambarkan Yesus yang memeluk kita, Yesus yang sakti, yang membuat mukjizat untuk kita, Yesus yang bisa diandalkan, Yesus yang mau mengampuni, Yesus yang mau memberikan petunjuk, itu bagus banget, bagus. Tapi menurut saya, ada satu hal yang perlu kita perdalam, bahwa selama ini gambaran kita adalah Yesus yang enak, termasuk yang kepalanya dengan mahkota duri, karena untuk aku, gitu kan. Nah, maka tadi saya bertanya, Yesus yang terkulai di Pieta itu apa? Nah, mana kita lihat? Karena sebenarnya begini, kita akan mencoba memperdalam siapakah Yesus. Nah, dalam hal ini saya mulai dari sedikit diskusi lagi. Kita tahu, kemarin ada peringatan 9/11, gitu kan? Dan kemudian dalam salah satu sambutannya, Presiden Biden mengatakan bahwa dengan kejadian itu, Amerika menjadi lebih kuat, gitu kan? Getting stronger. Sekarang saya ingin tanya, menurut Anda, pendapat Biden ini tadi gimana? Anda setuju apa enggak? Ada yang berpendapat? Silakan. Silakan, nggak apa-apa. Ada yang mau berpendapat? Nggak ada yang berpendapat. Saya nggak dengar Biden yang ngomong apa. Maksudnya stronger itu gimana? Karena saya cuma baca di salah satu judul berita bahwa Amerika menjadi lebih kuat dengan peristiwa itu. Mungkin Pak Susilo mau kasih pendapat? Silakan, Pak. Pak Susilo raise hand barusan. Oh ya. Pak Peter silakan kalau mau ngomong juga. Silakan Pak Susilo dulu. Kalau menurut saya tidak secara spesifik bahwa Amerika tambah kuat, tapi yang pasti NATO tambah kuat.
dengan masuknya Finlandia dan Swedia ke dalam NATO. Dan Union Eropa Union itu akan lebih bersatu dan saling bahu-membahu. Solidaritas itu menjadi lebih terbina. Itu aja, Romo. Oke, terima kasih. Ada yang berpendapat lain dengan pernyataan sepenggal pernyataan ini bahwa Amerika lebih kuat? Kalau menurut saya sih Amerika lebih kuat dalam soal security-nya ya, pertahanan security-nya lebih banyak security di mana-mana gitu. Oke. Yes, oke. Saya tidak akan berpanjang-panjang karena nanti bisa masuk pada perkara politik gitu kan. Tapi saya ingin melihat itu dari kacamata iman tentunya. Dan saya menafsirkan ini tentu saja tidak selalu harus apa yang dimaksudkan oleh Presiden Biden, tapi saya mau menafsirkan kata-kata Biden itu dari kacamata seorang Katolik, seorang Kristiani pengikut Yesus yang melihat bahwa setiap peristiwa, termasuk yang paling menyakitkan, adalah sebenarnya sebuah blessing in disguise. Sebenarnya poin hari ini ada pada kata itu. Mengapa? Minggu yang lalu saya mengajak melihat bahwa Allah Bapa itu menjadi kata kunci kekristenan. Kalau saya mencoba merenungkan bahwa sering kita mengatakan bahwa, atau kalau ditanya orang Kristen Tuhannya siapa, kita langsung spontan Yesus. Sebenarnya juga tidak salah, cuma kadang-kadang lalu berhenti kepada hal-hal yang tidak enak, yang enak-enak saja. Yesus yang sakti, Yesus yang hebat, Yesus yang mengasihi, itu tidak salah. Tetapi jangan lupa bahwa Yesus adalah yang mewartakan siapakah Tuhan yang sejati. Dan itu adalah Allah Bapa. Jadi, menurut saya, kunci kekristenan adalah mengimani bahwa Allah adalah Bapa. Yesus sendiri tidak mewartakan dirinya sendiri, bukan? Bahwa dia disebut putra Allah, yes. Dan dalam arti tertentu, minggu yang lalu saya menawarkan bahwa Yesus adalah wajah Allah Bapa. Wajah Allah Bapa dengan perkataan dan perbuatannya. Nah, dalam hal ini, saya ingin masuk pada perkara yang lebih jauh, bahwa Allah Bapa itu bukan hanya Bapa yang menyenangkan, seperti gambar-gambar yang ditunjukkan tadi. Bukan hanya Allah Bapa yang memeluk, bukan hanya Allah Bapa yang menghibur, bukan hanya Allah Bapa yang mengampuni, bukan hanya Allah Bapa yang ngelus-ngelus kepala kita, bukan hanya Allah Bapa yang ngasih makanan, tapi satu lagi, yaitu ketika Yesus mengatakan bahwa akulah guru dan Tuhan. Saya suka sekali dengan kata guru. Jadi, Allah Bapa sebagai guru, itu diwujudkan di dalam Yesus sebagai guru. Bukankah sekali lagi Yesus putra Allah itu adalah tanda petik representasi Allah Bapa ketika dia hadir di dunia. Itulah Yesus. Maka ketika Yesus menyebut akulah guru dan Tuhan, maka pada poin hari ini saya ingin menggarisbawahi pada kata guru. Allah Bapa adalah guru. Yesus adalah guru yang mewujudkan apa yang dikehendaki Allah Bapa itu. Nah, guru itu di mana letaknya? Guru, kita ketahui, adalah yang tentu saja membimbing, tentu saja mengajar, tentu saja memberikan petunjuk. Tapi, kira-kira ada satu lagi yang belum saya sebut nggak tentang guru? Yaitu memberikan ujian, bukan? Guru yang tidak memberikan ujian bukan guru sebenarnya. Demikian juga Allah Bapa atau ayah kita, mama kita, orang tua kita, yang tidak pernah memberikan kesulitan kepada anak-anaknya atau menantang anak-anaknya, sebenarnya menurut saya bukan orang tua yang baik. Orang tua yang memanjakan anaknya, sehingga menjadi spoil, tuh kan?
Orang tua yang baik justru memberikan tantangan-tantangan, meskipun mungkin itu dilakukan melalui dengan mengirim anak-anak ke sekolah. Dan inti dari sekolah, menurut saya, bukan untuk mencari pengetahuan, tapi melatih disiplin supaya anak-anak bisa mencari pengetahuan dengan benar. Dan itu adalah dengan ujian-ujian, bukan? Itulah guru. Dan Yesus sendiri jelas-jelas mengatakan, bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan, bukan? Ketika dia mengatakan ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini bukan soal kalimatnya ini, tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa Yesus itu konsekuen sekali sebagai guru. Dia tidak hanya mengajarkan, tapi juga melakukan. Maka, kalau kita memasang salib di rumah, juga dengan mungkin yang cukup kelihatan Yesus yang bermahkota duri misalnya, seperti tadi diceritakan, ada dua fungsi. Yang pertama adalah mengingatkan kasihnya, tetapi sebenarnya juga mengingatkan supaya kita meneladan kasihnya. Karena guru, ya kan? Dan untuk bisa sampai meneladan kasihnya, Yesus sendiri juga bukan hanya sekedar guru, tapi dialah jalan kebenaran dan hidup. Tapi coba perhatikan sekarang. Coba perhatikan. Tanda petik apa yang salah dari gambar ini? Ada yang melihat nggak? Ada yang melihat? Ini kan gambar jalan, kan? Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Menurut Anda, ada sesuatu yang nggak pas dari gambar ini nggak? Ada yang melihat nggak? Mukanya kayaknya muka aktor mau. Apa? Face-nya, apa iya itu face Jesus. Kayaknya muka aktor. Yang mana face Yesus? Kayaknya Romo itunya slide-nya nggak jalan, Mo. Oh, sorry, nggak jalan ya? Mm-mm. Oh. Aduh, sebentar. Sekarang slide, ya yang ini, betul. Ini kalau begini. Ini yang foto Jesus, Mo. Yang barusan Romo klik, baru ya. Kalau ini apa? Ini masih foto Jesus. Oh, berarti nggak jalan ya tadi. Oh, sorry. Oh, oke. Kalau begitu saya harus pakai. Jadi ini tadi nggak kelihatan ya? Enggak, Romo hanya foto Jesus dari awal. Padahal tadi saya tuh mau pakai ini. Jadi oke ya. Jadi ini tadi ini gambar monumen di New York, ya kan? Yesus adalah guru. Kelihatan kalau yang ini ya? Kelihatan, Mo. Kalau Romo manual klik kelihatan. Oh, oke. Nah, sekarang lihat gambar ini deh. Gambar ini. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya kan? Dalam Yohanes 14:6. Dan ada ilustrasi di belakangnya. Anda melihat sesuatu yang tidak tepat nggak dari gambar ini? Romo, rasanya Romo belum slideshow, makanya Romo mungkin klik-klik nggak pindah. Romo kalau ini apa? Dulu. Kalau ini gambar apa? Ini masih presentation mode, masih yang kecil-kecil yang buat diedit. Romo bikin slideshow dulu, mungkin. Udah. Ini udah slideshow ini. Kita lihatnya belum slideshow, Mo. Iya nggak, teman-teman? Belum kelihatan slideshow kan ya? Iya, belum. Kalau ini gambar apa? Jalan. Jadi jalan Romo harus ini maksud saya ini. Ya. Tadi udah slideshow kan ini. Saya udah slideshow. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Mo, tapi belum dalam bentuk slideshow yang besar. Jadi makanya mungkin Romo klik-klik nggak pindah. Oke. Ini bukan nggak bisa, berarti slideshow-nya nggak bisa. Iya, nah, kalau ini gambar apa? Jalan. Nah, betul, sekarang Mo. Yesus, ada tulisan Yesus jalan adalah jalan kebenaran dan hidup kan? Ya nggak? Iya, betul, Mo. Nah, menurut Anda kan pasti setuju dong dengan Yohanes 14 ayat 6. Tapi coba lihat ilustrasinya. Ada sesuatu yang nggak tepat nggak? Menurut Anda apa? Itu Romo jalannya terlalu lurus. Sedangkan kehidupan kan berliku-liku. Oke. Ada yang lain nggak? Masa cuma Pak Susilo yang melihat? Ya, oke, saya langsung terus saja. Betul. Bahwa menurut saya, jalan yang ditunjukkan Yesus itu bukan jalan tol. Bukan. Tapi seperti ini. Ini kelihatan kan jalannya?
Iya, mau kelihatan. Nah, ini Serem. lebih tepat bukan? Jalan sempit. Bukankah Yesus mengatakan bahwa yang untuk bisa selamat itu harus melalui pintu yang sempit, bukan? Jadi memang mengikuti Yesus itu sulit. Tapi itulah karena dia adalah guru. Kalau jalan tol, wah itu tentu saja bukan Yesus itu. Kalau kemudian mengikuti Yesus adalah jalan tol, itu nabi palsu menurut saya. Enggak. Yesus sendiri mengatakan bahwa untuk bisa selamat, seperti tadi juga mendapatkan kehidupan sejati, kan harus melalui pintu sempit. Atau jalannya itu jalan yang berliku dan sempit. Maka, saya menawarkan satu hal yang disebut bahwa Yesus atau Tuhan adalah tukang kebun. Nah, ini mungkin belum pernah Anda dengar. Tapi ada gambar ini yang saya suka. Saya tidak menemukan gambar yang asli, sehingga gambar ini saya ambil dari Google dan hanya dapat ini. Ini adalah gambar di sebuah gereja di pinggiran Vienna. Anda mungkin belum pernah melihat gambar ini. Yang paling unik dari gambar ini apa? Yesus bawa cangkul, bukan? Apakah ini sesuai dengan Alkitab menurut Anda? Ya jelas dong. Jelas. Yaitu ketika kita masuk dalam sebuah perumpamaan, dan kita tahu bukan, bahwa ada perumpamaan tentang tukang kebun. Tapi sebelum saya masuk pada yang Yesus sebagai tukang kebun, saya mengingatkan bahwa ada sebuah perumpamaan yang yang paling saya sukai, yaitu perumpamaan tentang benih yang ditabur, atau dalam Alkitab diberi judul perumpamaan tentang penabur. Kurang lebih sama, mau menekankan di satu sisi yang menaburkan, tapi di sisi lain adalah benihnya. Nah, saya suka dengan judul benih yang ditabur di dalam Matius 13 ayat 1-9, karena bagi saya iman itu seperti benih yang ditabur. Benih yang ditaburkan seperti di dalam hati kita. Sehingga apa itu? Ya, kita harus tumbuh dan berbuah. Ya kan? Bukankah di dalam perumpamaan itu di ayat 8 dikatakan ada yang jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itulah iman. Tapi coba perhatikan baik-baik. Coba sekali lagi. Tadi Yesus mengatakan jatuh di tanah yang apa? Lucy, tanah yang apa? Subur, Mo. Yang berbuah banyak. Nah, spontan orang mengatakan subur. Itu pancingan saya berhasil. Coba Anda buka lagi Matius 13 ayat 8. Dikatakan di tanah yang baik, bukan yang subur. Tanah yang baik. Itu beda. Di mana bedanya? Baik itu lebih daripada sekedar subur. Subur itu banyak gizinya, banyak nutrisinya. Tetapi baik itu selain banyak nutrisinya, selain ada gizinya, ada fertilizer-nya, maksudnya tapi juga gembur. Sehingga memang akar-akar pohon itu bisa masuk dengan baik, dan tanahnya sendiri selain subur, juga gembur dalam arti menyimpan oksigen dan gampang ditembus oleh akar, sehingga memang tumbuh dan berbuah. Mari kita ingat, nah sekarang, bahwa Yesus, Anda melihat gambar ini? Iya, mau kelihatan. Nah, gambar apa ini kira-kira? Gambar apa ini kira-kira? Tidak ada judulnya memang. Pohon yang tidak berbuah ya, Mo? Yes. Lalu, ingat perumpamaan itu? Ingat. Ada di dalam Lukas 13. Dan di ayat 8, kalau tadi Matius 13 ayat 8, tanah yang baik,
Nah, Lukas 13 ayat 8, ketika pemilik kebun melihat ada pohon tidak berbuah, mengatakan, tebang saja, bakar saja. Tapi tukang kebun mengatakan apa? Nah, mungkin Ruti juga, atau Lucy, ada Alkitab di situ? Atau Bapak, Ibu, Bapak juga boleh buka? Coba. Ada di saya, Mo. Ya, coba baca Lukas 13 ayat 8. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Nah. Mungkin tahun depan ia berbuah. Nah, jadi supaya berbuah, perlu diapakan? Cangkul, Mo, dan diberi pupuk. Cangkul dan diberi pupuk. Jadi subur itu belum cukup, tapi harus dicangkul juga, ya kan? Supaya apa? Supaya gembur dong. Nah, Tuhan itu menurut saya seperti itu. Mengapa? Dicangkul itu nggak enak. Dicangkul itu sakit. Dicangkul itu berat. Tapi itu penting supaya kita bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Bukan hanya tumbuh dan berbuah saja, tapi dengan baik. Allah Bapa itu Allah sebagai guru. Dan diwujudkan juga oleh Yesus sebagai guru. Bukan hanya yang memberikan petunjuk, tapi memberikan ujian. Itu berat. Tapi seperti seorang anak yang belajar, dan kita tahu, ibu bapak pasti tahu juga, kalau dulu tidak ada ujian, tidak ada PR, kita nggak akan belajar, bukan? Nah, demikian juga dalam hidup. Maka saya paling suka sebuah kalimat yang mengatakan, school give us a lesson than a test, but life give us a test than lessons. Jadi dengan kata lain, kita tuh selalu sebenarnya mau dicangkul oleh Tuhan, tapi kita menghindar atau tidak melihat itu dengan baik. Sehingga hanya yang dirasakan hanya sakitnya, yang dirasakan hanya beratnya. Tidak melihat tujuan dari Allah Bapa, tanda petik mencangkul kita. Saya paling suka untuk gambaran ini, supaya dalam arti tertentu Tuhan juga dapat kita pahami sebagai Allah Bapa yang baik. Baik itu seperti tadi dikatakan Lucy, bukan hanya baik dalam arti mengasihi, bukan hanya memeluk, bukan hanya menghibur, bukan hanya mengampuni, atau juga mengobati, menyembuhkan. Itu gambaran yang belum utuh. Karena yang tampak adalah yang enak-enak untuk kita saja. Padahal Tuhan mau kita tumbuh dan berbuah. Jadi kita pun harus dicangkul. Contohnya gimana dicangkul? Ya tentu saja menghadapi segala macam pengalaman-pengalaman yang tidak enak dalam hidup kita. Tentu saja yang dalam arti kadang-kadang bukan karena kesengajaan kita. Yang paling suka saya jadikan contoh adalah begini. Karena pasti real sekali untuk Anda. Yaitu pasangan suami istri. Bukankah di dalam keyakinan kita, suami adalah tanda kasih bagi istri, bukan? Dan istri adalah tanda kasih bagi suami. Tetapi, kita tahu, kasih itu ternyata kok kadang-kadang menyakitkan. Kok kasih Tuhan kok kadang-kadang berat. Kok mengecewakan. Nah, kalau kita itu melihat itu sebagai beban, kalau kita melihat itu sebagai yang sekedar hukuman, menyakitkan, kita nggak akan bisa menjadi tanah yang baik. Bahkan saya berani mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan kita tidak sempurna, itu sebuah kesempatan bagaimana kita menjadi lebih sempurna. Sekaligus bahwa seorang suami yang mempunyai istri yang tidak sempurna, itu menjadi sebuah rahmat terselubung. Blessing in disguise, supaya dia pun menjadi makin dewasa, makin bijaksana, dan sebaliknya,
seorang istri yang mempunyai suami yang tidak sempurna, yang kadang-kadang mengecewakan, kadang-kadang menyakitkan, itu adalah membuat dia menjadi lebih bijaksana dan menjadi bertumbuh dan berbuah dengan lebih baik karena dicangkul. Jadi dicangkul itu apa? Jangan lupa kembali kepada inti iman kita atau ungkapan iman kita, yaitu mengatakan bahwa aku jatuh cinta pada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar jatuh cinta, bukan tuntutan kita, bukan. Ajaran Yesus adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Segenap itu artinya kita berusaha total mengikuti Yesus. Itulah ego kita. Ego itu harus dicangkul. Maka tadi, kalau ada yang bercerita bahwa suka dengan gambar Yesus mengetuk pintu, itu demikian juga saya. Jadi tapi masalahnya adalah kita harus memperdalam itu. Bukan hanya Yesus yang mau masuk, tetapi sebenarnya diingatkan juga kita bahwa kita harus membuka hati, kita harus membuka jiwa. Nah, membuka hati, membuka jiwa itu susahnya minta ampun. Karena ego kita. Maka itulah yang harus dicangkul. Supaya apa? Tuhan mau masuk. Tuhan adalah tukang kebun. Adalah Tuhan yang mau membuat kita makin dewasa di dalam iman. Tuhan yang mau membuat kita menjadi lebih terbuka pada kehendaknya, dan memang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, menjadi makin sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Itulah, kalau mau saya sharingkan hari ini, bagaimana Yesus adalah tukang kebun, yang bukan hanya mengasihi yang enak, tapi mengasihi yang sejati, yaitu mendidik juga. Bukan hanya menghibur, bukan hanya mengampuni, bukan hanya menyembuhkan, bukan hanya menguatkan, tapi menguatkan pun bisa dilakukan dengan memberikan tantangan-tantangan, memberikan banyak ujian-ujian supaya kita naik kelas. Semakin ujian berat, sebenarnya sebuah kesempatan untuk naik kelas lebih tinggi lagi. Nah, itulah Allah Bapa yang kita kenali, dan semoga dengan memahami ini, kita pun bisa memaknai seluruh pengalaman hidup kita dengan lebih baik. Maka, saya cukupkan sekian sharing saya pada pagi hari ini. Kebetulan sudah hampir 40 menit, supaya kita punya waktu untuk berbincang-bincang atau sharing. Silahkan, saya kembalikan ke Lucy. Baik, Romo. Terima kasih, Mo, barusan untuk pengajarannya. Sambil memberi waktu kepada teman-teman untuk mencerna dan kemudian mungkin ada yang mau ditanyakan, kita dengarkan dulu sedikit pengumuman dari panitia ya, Mo. Silakan, Tia. Ya, bagi teman-teman yang ingin menabur, memberikan persembahan kasih untuk mendukung acara-acara WKICU, Anda bisa kirimkan melalui cek payable to WKICU dan dikirimkan by post kepada Marcella Raharjo di alamat berikut ini. Atau kalau mau lebih gampang, Anda juga bisa langsung melalui elektronik di Zelle kepada bendahara@wkicu.org. Terima kasih banyak untuk taburan yang telah teman-teman berikan selama ini, sungguh sangat membantu. Berikutnya, mau mengingatkan bahwa kita hari ini adalah masuk di sesi kedua, dan minggu depan kita akan masuk di sesi ketiga untuk seri Iman yang Berpikir bersama Romo Andang ini. Dan minggu depan judulnya adalah Bercinta dengan Tuhan. Wow, lebih seru lagi. Waktunya sama, hari Minggu, dan linknya juga sama, jam 5 PM di B area. Terima kasih, Tia. Ya. Oke, teman-teman, Romo Andang sudah membuka waktu untuk bertanya maupun berdiskusi ataupun sharing. Silakan bagi yang mau dikemukakan, silakan unmute teman-teman. Langsung aja. Romo sambil menunggu, Mo. Ya. Tadi Romo kan bilang, Bapak selalu memberi ujian kepada anaknya, mengajar anaknya. Kalau enggak, bukan Bapak yang baik. Mau tapi pengajaran sekarang tuh sangat meminimais memberikan
hukuman loh Mo. Bagaimana ya Mo? Agak bertentangan karena kalau diberikan hukuman, kalau misalnya deh sekolah Katolik zaman dulu kan Mo strict. Memang sih kelihatan buahnya kan baik Mo. Tapi sekolah-sekolah sekarang enggak gitu loh Mo. Kalau Ya, diberikan hukuman nyiksa dikit udah langsung banyak yang besok. protes. Gimana Ya. Mo? Nah, maka masalahnya bukan hukuman kok. Masalahnya bukan soal hukuman, tapi ujian. Artinya tantangan. Dan tantangan itu, hukuman itu biasanya kan bersifat fisik, ya kan? Yang diprotes itu yang fisik sebenarnya. Tapi kalau ujian yang lebih bersifat mental, sebenarnya orang tua bisa ngerti. Yang diprotes itu kalau yang fisik. Jadi kalau sekarang udah nggak zamannya lagi kan dilempar penghapus gitu kan. Karena penghapus juga sudah nggak ada. Zaman dulu masih ada penghapus atau dilempar kapur zaman saya gitu kan. Tapi sekarang kan nggak ada. Jadi memang dalam arti tertentu itu bisa dipahami, tapi sekali lagi bukan fisik sebenarnya. Yang diprotes adalah yang fisik, tapi tantangan-tantangan yang atau fisik yang berlebihan, tetapi tantangan-tantangan yang membuat kita menjadi lebih dewasa, lebih kuat itu sebenarnya masih bisa dilakukan supaya dengan demikian menjadi lebih baik. Nah, masalahnya sekarang adalah begini. Ini perkara lain sebenarnya, tetapi bagaimana orang tua memberikan kepercayaan kepada sekolah dan sekolah bisa mempertanggungjawabkan program-programnya. Dan sebenarnya ketika seorang atau orang tua yang mempercayakan anaknya pada sekolah, seharusnya memang dia percaya bahwa sekolah ini akan melakukan sesuatu yang mungkin akan menyulitkan anaknya. Sebenarnya gampang kok, kalau ternyata nggak setuju, ya keluar saja, pindahin aja anaknya kan. Jangan protes kepada gurunya. Karena memang programnya seperti itu. Kecuali kalau memang berlebihan ya, gitu kan. Jadi kalau misalnya, kalau dulu pernah terus terang saja, ada orang tua yang ngesu ke kepala sekolah karena anaknya tidak naik kelas. Menurut saya dari sisi edukasi salah. Karena itu tidak mendidik anaknya. Seolah-olah hidup ini seperti jalan tol. Enggak. Hidup ini adalah dengan jatuh bangun, dan di sanalah orang kuat. Seperti yang sering saya kutip, dan Anda pasti juga ingat kutipan itu, what doesn't kill you makes you stronger, bukan? Dan kalau Anda setuju, ya itulah Tuhan kita juga. Tuhan kita bukan Tuhan yang manis loh ya, tapi yang baik. Tadi kan Lucy mengatakan Tuhan yang baik. Nah, baik itu bukan yang enak. Baik itu baik dalam arti yang lebih dalam. Dan hari ini saya menawarkan baik yang tampaknya menyakitkan. Kalau kita itu, jadi misalnya gini, Anda terutama yang ibu-ibu pasti pernah dicemberutin anaknya. Atau bahkan waktu anak kecil mengatakan, mama jahat. Kan sering. Kita protes nggak? Biarin aja, mereka belum ngerti kok. Ya kan? Demikian juga kita. Kalau kita tuh masih mengatakan, Tuhan jahat. Ya, itu masih anak-anak sebenarnya, iman masih anak-anak. Atau kalau kita kecewa pada Tuhan, kalau kita marah pada Tuhan, itu iman kita masih anak-anak. Tapi kalau kita dewasa, kita harus melihat dari kacamata yang lebih dalam. Dan hari ini saya menawarkan yang kadang-kadang luput dari perhatian kita, yaitu bahwa Allah adalah tukang kebun. Allah adalah guru yang mendidik dan memberikan ujian-ujian supaya kita makin dewasa, makin bijaksana, dan dengan demikian mengikuti jalan Yesus. Yang sempit itu, gitu. Gitu loh sih. Baik, Mo. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain. Kalau itu promo antara orang tua dengan anak. Bagaimana kalau dalam keluarga suami dan istri? Misalnya si istri atau suami sudah berlaku begitu banyak, tapi ya, yang Romo katakan, tetap itu susah mengikuti Tuhan Yesus dengan jalannya yang lugu. Sampai di mana toleransinya? Ini. Maksudnya untuk anak? Bukan. Suami istri.
Ya, sebenarnya kan begini, seperti sekolah, bukan? Sekolah itu adalah ujian. Kalau ternyata ujiannya terlalu berat itu dalam konteks suami saya mengancam hidup, gitu kan? Mengancam hidup, toleransinya pada soal ancaman hidup. Gampangnya begini deh, gampangnya KDRT yang mengancam kehidupan membuat seseorang dalam arti tertentu untuk at least sementara waktu berpisah, gitu kan? Ini jadi nanti jadi kuliah perkawinan lagi deh. Ya, karena kan menurut saya ini pelajaran kan bukan antara anak sama guru, anak sama orang tua, tapi kan juga sama-sama orang tua, berarti bisa suami istri. Iya betul, kan tadi saya berikan contoh soal istri yang tanda petik tidak sempurna itu akan membuat suami sempurna, dan suami yang tidak sempurna menjadi istri yang makin sempurna kan. Dan menjadi sempurna itu sulit, tapi kita harus sedikit demi sedikit. Ada yang berubah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, itu berarti bahwa bukan soal 100, bukan 60-nya, bukan 30-nya, tapi sejauh mana kita sudah berusaha untuk menjadi berbuah. Terima kasih, Mo. Kembali, Bu. Ya. Ya, giliran saya mau tanya, Romo. Mau juga, saya agem. Ya. Terima kasih sekali, Romo. Itu menarik yang Romo katakan bahwa Tuhan Yesus sebagai tukang kebun tuh untuk tanamannya supaya subur dicangkul. Jujur saya baru mendengar itu dan diberi penjelasan tentang itu. Kita biasanya kan yang umum saya ketahui adalah kalau pohon tidak berbuah, bakar. Gitu. Jadi kita pengertian kalau kita tidak menjadi berguna atau kita tidak menjadi seperti apa yang Yesus harapkan, ya kita percuma sama Yesus akan dibakar. Tetapi kata-kata cangkul ini lebih merefleksi saya terhadap bahwa Yesus itu juga memberi cangkulan kepada hidup kita, dalam artian memberi sesuatu penderitaan. Ya seperti Romo kata tadi bahwa cangkul itu sakit, sadis kan, kalau kayak diparang, dipacul, dikampak begitu kan. Tapi ini dipacul, saya pikir memang benar itu sakit itu, tetapi itu untuk menjadi lebih subur gitu. Itu kemudian menjadi adem ketika Tuhan mengatakan dia mencangkul kita, memberikan sesuatu cobaan yang sakit dan mungkin kita bisa duga bahwa jahat, sadis dalam kehidupan kita yang kita bisa juga dikatakan bisa handle atau tidak, karena dicangkul atau diparang atau dilinggis kan bisa menyebabkan kita mati atau ya mungkin menjadi lebih subur. Itu menarik di sini. Pertanyaan saya adalah tadi ketika dicangkul tanahnya itu bisa juga mematikan akarnya yang pada akhirnya juga bisa tidak bertumbuh. Dalam artian maksud saya begini, andai kata yang nyangkul bodoh dong. Iya, makanya kan gitu. Takutnya begitu, Romo. Dalam artian begini, ada orang yang beranggapan bahwa cangkulan itu terlalu, cangkulan itu ini pengertian orang maksudnya, bahwa pada akhirnya orang hanya merasakan bahwa dicangkul, aduh saya nggak sanggup ya dicangkul begini, padahal sebetulnya seperti tadi Romo katakan bahwa Tuhan tahu mencangkulnya itu cangkul yang baik. Iya, yang baik. Tetapi kan ini manusia yang menerima kadang merasa bahwa aduh saya tidak sanggup merasa itu menarik. Apa kata-kata Santo Paulus terkait dengan tukang cangkul yang baik? Ingat nggak? Bisa dihubungkan dengan kata-kata Santo Paulus yang terkenal nggak? Saya tidak tahu, Romo. Mungkin itu lebih menambah baik lagi tentang pengertian cangkul. Saya belum pernah mendengar itu, Romo. Pencobaan Tuhan tidak melebihi kekuatan kita. Ya kan? Santo Paulus kan pernah mengatakan itu. Saya lupa di ayat mana sih. Korintus 5 kalau nggak salah deh. Nanti dicari deh.
Ya kan? Pencobaan yang diberikan Tuhan tidak melebihi kekuatan kita. Berarti apa? Tuhan itu tahu baik, tahu guru yang baik, tukang cangkul yang baik, gitu kan. Kita aja yang kadang-kadang mau cepat nyerah. Enggak. Mari kita tanggapin cangkulannya. Oh, baik. Berarti cangkulan itu pasti akan menjadikan kita menjadi lebih subur ya Romo, bukan menjadikan kita hancur atau menjadikan kita, cuma kitanya saja yang merasa bahwa tidak sanggup atau cepat menyerah yang tadi Romo katakan. Baik Romo, terima kasih. Hari ini saya memberikan perspektif itu supaya kita bisa lebih kuat menghadapi segala macam kesulitan-kesulitan. Apalagi kalau kita itu beriman, apalagi kalau kita itu percaya bahwa Allah adalah Bapa yang amat baik, super duper baik, super duper bijaksana, guru yang luar biasa. Nah, ya kita percayakan dong, gitu kan? Jangan protes, gitu. Oke, lanjut. Terima kasih Romo. Romo, sedikit tambah. Tadi Romo bilang guru yang baik. Ya. Kalau guru yang baik itu kayak di sekolah anak saya ya, nggak pernah saya dengar ada murid yang tidak naik kelas. Terutama ya, mungkin di Indonesia mungkin ada. Karena di Indonesia dasarnya adalah compete. Juara 1, juara 2, juara 3. Karena di sini atau di negara-negara Skandinavia itu lebih dipentingkan bukan compete, tapi cooperate satu sama lain. Jadi pada saat anak-anak di sana di negara Skandinavia itu ya, Norwegia, Swedia, Finlandia, katanya nih sampai kelas 3 itu nggak ada PR. Jadi yang penting adalah pendidikan budi pekerti, disiplin, latihan. Bagaimana menghormatin orang tua kalau nyebrang. Kalau naik bus ada orang hamil atau apa didulukan. Kalau mau naik bus ngantri dan sebagainya. Kalau ada sampah buang. Itu sampai kelas 3 kurang lebih. Nah selebihnya baru pelan-pelan tuh mengenai ilmu pengetahuan. Jadi jarang ada yang nggak naik kelas. Yang dinilai oleh gurunya adalah bagaimana mereka bisa bekerja sama satu sama lain. Gitu. Nah jadi kalau menurut saya guru yang baik begitu. Lah ya memang itu kan juga, tapi kan. Iya. Jadi jangan diuji. Tadi Romo bilang kan harus diuji gitu. Kalau supaya kita tabah begitu. Apakah mereka tidak memberikan? Apakah mereka di Norwegia tidak ada ujian? Ada Pak. Ada, tapi bukan cara yang misalnya nggak naik kelas gitu. Kalau bisa semuanya naik kelas. Ya, poin saya adalah bukan soal naik kelasnya, tidak, tapi ujian. Anda tadi mengatakan anak-anak dilatih disiplin. Nah, disiplin itu kan harus dibentuk, ya kan? Iya, harus dilatih, diuji. Yang maksud anak-anak dibiarkan saja, ketika tidak akan membuang sampah sembarangan kan dia ditegur. Ditegur itu kan juga diuji, kan? Ya kan? Itulah disiplin. Disiplin itu menjadi murid yang baik. Kan disipulus itu kan murid. Murid yang baik adalah taat dengan apa yang tanda petik diberikan, dituntun oleh gurunya. Begitu, Pak. Tadi Romo yang sedikit tambahan mengenai yang tadi Romo tanya waktu memberikan wajah Yesus. Ya. Kan ada yang bilang begini, begitu. Tapi saya nggak sempat. Jadi saat ini saya mau bilang. Saya lebih cocok tuh wajah, kalau menurut saya yang ada di gambar-gambar itu, wajah Yesus tuh terlalu manis, terlalu baik. Kadang-kadang kayak cewek lah begitu, cuma dikasih jenggot, gitu. Tapi menurut saya, seharusnya itu sangat bertentangan dengan kehidupan Yesus sendiri. Karena dia harus mengembara dari satu tempat ke tempat lain, jalan kaki, dia terpah hujan dan gurun. Mestinya itu gambarannya itu gambar seorang yang keker, gagah gitu ya, yang tidak semanis yang kita lihat di gambar. Yang paling cocok saya lihat waktu saya di gereja di Jakarta itu ada patung daripada Romo mungkin kenal itu Gregorius Siddhartha. Bagaimana dia menggambarkan Yesus menurut ide dia, bukan Yesus yang kayak di Pieta atau yang di buku-buku, tapi Yesus yang kasar, tegar gitu. Nah itu gambaran saya mengenai Yesus. He's a bit rebellious, revolutionary, gitulah Pak. Ya. Gitu, saya menggarisbawahi pada kata itu gambaran saya. Saya menggambarkan menggarisbawahi kata saya karena setiap orang pasti mempunyai gambaran yang berbeda-beda. Ya, dan bagi saya tidak ada yang benar.
Tapi oke lah, saya menawarkan saja sebuah perspektif yang ada di dalam Alkitab yang menurut saya perlu didalami, dan itulah tadi. Bahwa kemudian Bapak mengatakan Yesus yang lebih tegar, yang lebih tanda petik rebellious, that's okay. Oke, tidak salah juga. Tapi kalau ternyata bahwa yang digambarkan adalah Yesus yang manis, sebenarnya juga tidak salah. Cuma memang setiap gambar itu mempunyai keterbatasan, ya kan? Jadi nggak perlu disalah-salahkan deh. Nggak perlu disalah-salahkan. Cuma memang harus disadari bahwa itu pun terbatas. Gambaran Bapak Yesus yang rebellious, yang gambaran Yesus dari Pak Gregorius Siddhartha itu pun punya keterbatasan. Gitu, Pak. Ya. Lanjut, Lucy. Silakan teman-teman yang lain. Langsung raise unmute aja kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan ke Romo Andang. Romo tadi mendengar jawaban Romo ke Agem, saya mikir jadi time span-nya itu harus diperlebar ya Mo, supaya bisa lihat bahwa hasil cangkulan itu adalah sesuatu yang baik. Maksudnya kalau pas lagi masih dicangkul udah merasa aduh ini baik atau enggak, belum kelihatan ya Mo. Nanti time span-nya bikin yang lebar, baru nanti bisa tahu dan lama-lama bisa percaya bahwa itu hasil cangkulan pasti baik, gitu ya Mo. Kan tadi saya mengatakan bahwa apa yang sering kita alami sebagai peristiwa yang menyakitkan, kalau kita punya iman bahwa Allah adalah Bapa yang baik, itu adalah blessing in disguise. Itu sebenarnya, tadi belum saya tanyakan sih, yang spontan ada di dalam kepala kita kalau kita mendengarkan berkat Tuhan. Apa coba, Lucy? Lucy aja yang jawab. Berkat Tuhan, spontan, apa? Hidup ini, kesehatan. Kesehatan, terus apa lagi? Suami, keluarga. Keluarga. Nah, ketika mendapatkan kesehatan, berarti secara tidak sadar mengatakan bahwa sakit itu bukan berkat, bukan? Ini manusia biasa, ini manusia normal. Tapi kalau kita pengikut Kristus, kita pun harus berani melihat bahwa di dalam sakit ada berkat. Cuma belum disadari. Ada blessing in disguise yang kita belum tahu. Yes, maka memang benar. Time span-nya harus diperluas. Nah, time span-nya kapan? Ya seumur hidup. Kita belum tahu. Blessing in disguise untuk berapa lama. Ya kita ikutin saja jalannya. Karena seperti tadi, school give us lessons, then a test. While life give us a test, then lessons. Nah, lessonnya berapa lama kita belum tahu. Iya, Mo. Tapi bagaimana membedakan dicangkul oleh Tuhan atau itu ternyata sakit-sakit yang bukan dicangkul sama Tuhan, tapi hasil salib-salib yang dibikin sendiri, Mo? Nah, iyalah. Kalau saya ditabrak motor karena nyebrang sambil baca HP, ya itu bodoh-bodoh kita sendiri lah, ya kan? Jangan bilang ini berkat Tuhan. Itu memang peringatan Tuhan, ya. Ya karena kita bodoh sendiri kok, ya kan? Salib yang kita buat karena kebodohan kita sendiri. Tapi bahwa kemudian di balik itu pun kita bukan tidak mungkin diingatkan Tuhan untuk menjadi lebih baik. Ya kan? Baik, Mo. Ada satu teman, Mo, yang dia merasa itu kebodohanku loh, milih dia jadi suamiku. Ternyata dia bla 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 bla. Tapi barusan Romo ngomong punya suami yang tidak sempurna itu juga blessing. Waduh, ya itu blessing tapi time span-nya itu benar-benar panjang ya kayaknya. Tadi saya mikir gitu. Iya dong, memang panjang, betul panjang. Kita nggak tahu. Iya kan? Kita nggak tahu. Jangan lupa satu hal yang mungkin sedikit keluar dari topik tetapi hanya untuk mengatakan. Kita dipanggil bukan untuk sekedar mendapat berkat, tapi juga menjadi berkat. Nah, caranya menjadi berkat bagaimana? Bukan soal buahnya, tapi bagaimana kita berusaha berbuah. Jadi misalnya, seorang istri menghadapi suami yang
seperti itu misalnya, yang sulit sekali, tapi dia berusaha, itu sudah jadi berkat. Jadi di dalam usaha itu ada berkat yang bisa diterima oleh entah anak-anaknya, entah orang lain. Demikian juga seorang anak yang meskipun mengikuti pelajaran itu sulit sekali, tapi dia berusaha keras untuk mengikuti, kan memberikan semangat pada teman-temannya. Bukan hanya yang mempunyai nilai baik, bukan? Gitu. Oke. Iya, Mo. Makasih, Mo. Jelek banget. Nanti saya suruh teman saya dengerin. Silakan teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan, raise hand. Silakan. Nggak usah raise hand, langsung unmute aja, silakan. Romo, saya mau tanya ya, Liliana, ini kalau kita mendisiplinkan suami itu bukan berarti kita tidak hormat kan ya, Romo ya? Yang penting gantinya baik kan? Bukan hanya tujuannya yang perlu kita lihat, tapi juga caranya kan. Mendisiplinkan suami, tapi dengan bawel, dengan kata-kata keras, ya salah, ya kan? Harus tahu persis bagaimana kita masuk supaya memang bisa dipahami. Jangan counterproductive, ya kan? Tanda petik mendidik suami pun penting. Iya, makasih. Nah, disinilah sebenarnya mengapa penting sekali di dalam keluarga, di dalam perkawinan, perspektif iman itu dipegang bersama-sama. Kalau tidak, ya salah satu pasti akan cepat nyerah. Karena tidak melihat tujuan dari perkawinan. Yang waktu saya memberikan kuliah perkawinan atau pengajaran tentang perkawinan, ada satu hal yang ini masuk topik yang sedikit berbeda, tetapi tentu saja ada kaitannya karena tadi saya memberikan contoh tentang suami dan istri. Saya bertanya deh kepada Ibu Liliana. Maaf saya pakai ibu karena saya belum kenal. Kalau Lucy ya pernah kenal, saya panggil Lucy. Oke. Apa sih sebenarnya persis perbedaan pokok dari perkawinan Kristiani, terutama perkawinan Katolik yang disebut sakramen itu, dengan perkawinan orang-orang biasa? Persis bedanya di mana? Coba. Mungkin Lucy juga boleh jawab, ikut menjawab. Bedanya ya perkawinan Katolik yaitu sakramen, Romo, janji. Iya. Janjinya apa janjinya? Ibu Liliana sudah menikah kan? Sudah. Secara Katolik? Iya. Siapa yang memberi sakramen? Romo, yang memberi sakramen suami saya. Nah, pinter. Justru itu. Sakramen itu apa? Sakramen adalah tanda kasih Tuhan. Nah, jadi bedanya di mana bedanya? Bedanya adalah ketika orang biasa memperkenalkan diri kepada orang lain, biasanya kan habis menikah mengatakan, aku sudah dapat istri loh. Aku sudah dapat suami loh. Kata dapat ini menunjukkan apa? Conquer. Fokusnya aku, bukan? Iya. Fokusnya aku. Dia adalah tanda petik pelengkap. Enggak. Perkawinan Katolik ketika disebut sakramen adalah tanda kasih. Berarti kasih itu apa? Esensi dari kasih apa? Anda setuju dengan lagu Kasih Ibu enggak? Bahwa kasih adalah hanya memberi tak harap kembali. Setuju. Ya kan? Setuju kan? Iya. Berarti esensi perkawinan Katolik bukan mendapatkan, tapi memberi. Seorang istri memberikan diri pada suami, dan suami memberikan diri pada istri. Jadi setelah menikah, seharusnya fokus Anda bukan pada diri sendiri, tapi pada pasangan dan juga anak-anak. Itu baru ciri khas perkawinan Katolik. Mestinya nggak usah didisiplinin, udah mesti saling memberi ya. Tapi kalau dalam perkawinan
Memberi sakramen. itu bukan hanya yang enak-enak loh, memberi itu juga yang tidak enak, tapi yang bukan yang sengaja ya. Iya. Dalam arti tentu tidak enak untuk bagian dari seluruh proses bagaimana kita bertumbuh bersama dan berbuah bersama. Kira-kira kan harusnya begitu. Maka tadi kan saya katakan mengapa perspektif iman itu menjadi penting. Ungkapan yang mengatakan bahwa couples who pray together, stay together, itu bukan hanya soal pray dalam arti berdoa formal, tapi pray dalam arti mendengarkan Tuhan. Dan itulah yang nanti kita bicarakan dalam sesi ketiga tadi, ya yang tadi sudah disebutkan judulnya. Tapi baik, saya tidak akan masuk pada perkara itu supaya minggu depan masih ada bahan. Iya. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih kembali. Silakan, masih ada yang lain? Kita tunggu sebentar Romo. Kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi atau ditanyakan lagi kepada Romo oleh teman-teman, kita akan tutup sesi hari ini. Oke. Coba saya mau ada pertanyaan sebentar ya. Coba atau nih, saya mau coba menghubungkan Romo ini Mayo. Saya mau coba menghubungkan tadi yang Romo bilang bahwa Yesus sebagai guru dan peran para imam juga sebagai penerus Kristus gitu dalam menjadi guru kepada umatnya gitu. Maksudnya misalnya ada kasus perkawinan di mana ada satu pasang kawin secara Katolik lalu mereka untuk alasan tertentu pisah. Ini hypothetically speaking. Jadi bisa lalu mereka masing-masing kawin lagi udah berjalan berapa tahun mungkin harmonis lalu mereka ke gereja dan mungkin berbincang sama pastor dan mungkin akhirnya bercerita tentang pengalaman hidupnya sebelumnya. Nah, bagaimana pastoral approach-nya, pendekatan pastoral dari setiap pastor itu gimana? Jadi maksudnya kalau dikasih tahu secara langsung bahwa yang mereka lakukan itu belum tentu benar atau tidak benar, mungkin kejadiannya bakal bagaimana, orang itu akan mungkin kecewa dan segala macam. Tapi pada saat yang bersamaan sebagai penerus Kristus juga imam itu memiliki kewajiban menjadi guru juga. Jadi gimana itu Romo? Ya, kalau dari sisi standar sederhana, pastor meminta mereka memasuki proses untuk pembatalan perkawinan. Yang pertama, perkawinan yang pertama tentunya. Supaya dengan demikian bisa ditinjau sejauh mana perkawinannya yang dulu itu memang bisa dibatalkan atau tidak. Nah, kalau dibatalkan, lalu mereka bisa menikah yang kedua dengan sah. Tapi kalau tidak, nanti akan dilihat secara pastoral. Nanti akan dilihat sejauh mana mereka memang sungguh-sungguh dan segala macam itu akan ada pertimbangan-pertimbangan di setiap keuskupan terkait dengan konteksnya masing-masing. Biasanya begitu. Jadi tidak ditegur secara keras, kamu nggak boleh komuni, begitu aja enggak. Tidak seperti itu. Caranya berbeda-beda. Dan juga soal karakter suatu budaya tertentu kan berbeda-beda juga, dan kita harus terkait dengan pendidikan tadi, maka juga dengan cara yang tepat dan yang lebih sesuai dengan budaya itu, supaya memang bisa dimengerti dan juga diikuti. Itu Mayo. Oke, thank you Romo. Ada lagi teman-teman? Oke. Kalau tidak ada, kita akan tutup sesi kita sore ini. Romo, terima kasih banyak atas sesi sore ini. Terima kasih kembali. Saya pribadi mendapat banyak sekali pencerahan dari pengajaran sore ini. Dan saya percaya teman-teman juga merasakan hal yang sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang bertanya hari ini, yang memperkaya diskusi kita. Kita ketemu lagi minggu depan dalam pengajaran sesi ketiga yang judulnya adalah Bercinta dengan Tuhan. Sekali lagi terima kasih Romo dan minta tolong. Oh, sebentar. Romo, apakah ada yang mau disampaikan? Silakan Romo, kalau ada yang mau disampaikan dulu. Enggak. Cuma tadi mengatakan mari kita lihat kehendak Tuhan bukan hanya kehendak kita sendiri.
Dan itu nanti akan kita perdalam di dalam sesi Senin depan atau Minggu sore minggu depan. Ya, itu aja. Baik, terima kasih banyak Romo. Minta tolong Romo tutup acara kita dan berikan berkat buat kita sesudah doa penutup. Makasih teman-teman, makasih Romo. Sampai ketemu minggu depan. Baik teman-teman, mari kita mengakhiri perbincangan kita pada sore atau pagi hari ini dengan berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menjadi guru kami. Kau panggil juga untuk menjadi murid yang baik. Maka ajarilah kami rendah hati, ajarilah kami membuka hati, supaya dengan demikian bimbingan-Mu, petunjuk-Mu, termasuk ujian-ujian-Mu dapat kami pahami, sehingga kami dapat menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bijaksana, dan berbuah lebih manis, lebih lebat, menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan dunia. Kami percaya bahwa Engkau sungguh menjadi Allah Bapa yang dapat diandalkan, tapi yang juga sungguh amat baik, meskipun kami sering tidak paham. Maka bimbinglah hati, budi, dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus-Mu juga dalam setiap waktu, setiap saat, setiap langkah hidup kami, supaya kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendak-Ku, demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Maka ya Tuhan, dalam upaya kami menjadi berkat bagi sesama dan dunia, kuatkanlah kami dengan berkat-Mu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih kembali. Terima kasih semua. Terima kasih.